Perkenalkan, nama saya Siti Luandari, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NIM 2042220052, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satrio, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan PKR. Yang pertama ada prinsip dan pola dasar pengembangan kelas rangkap. Prinsip pembelajaran kelas rangkap. Prinsip dalam pembelajaran kelas rangkap adalah ketentuan-ketentuan umum dan khusus yang bersifat memandu dan mengarahkan pikiran dan perilaku guru dalam menyikapi dan mengelola pembelajaran. Pembelajaran kelas rangkap, seperti pembelajaran pada umumnya, memiliki prinsip-prinsip umum, baik yang bersifat psikologis, pedagogis, maupun didaktik dan metodik. Bersifat psikologis pedagogis adalah berkenaan dengan perubahan perilaku siswa, sedangkan yang bersifat didaktik metodik adalah yang berkenaan dengan strategi atau prosedur pembelajaran. Selanjutnya ada beberapa prinsip umum dan khusus pedagogis psikologis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan individual anak dalam perkembangan kognitif, sikap, dan perilakunya, menuntut perlakuan pembelajaran yang cocok dengan tingkatannya. Misalnya, perlakuan terhadap siswa kelas 1 tentu harus berbeda dengan perlakuan terhadap siswa kelas 5. Yang kedua yaitu motivasi sangat diperlukan dalam belajar, baik yang datang dari dalam diri siswa atau motivasi intrinsik, maupun yang datang dari luar diri siswa, atau motivasi instrumental. Oleh karena itu, pembelajaran harus diawali dengan menumbuhkan motivasi siswa agar merasa butuh dan mau belajar. Yang ketiga ada belajar sebagai proses akademis dalam diri individu untuk membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui transformasi pengalaman. Yang keempat ada belajar dari teman atau pergrup, terutama mengenai sikap dan keterampilan sosial dapat berhasil dengan baik jika melalui interaksi sosial yang sengaja dirancang. Dan yang kelima yaitu pencapaian dampak instruksional atau instructional effect dan dampak pengiring atau nuturan effect menurut lingkungan dan suasana belajar yang memungkinkan siswa dapat melakukan kegiatan belajar yang dirancang dengan baik oleh guru dan terciptanya suasana belajar secara kontekstual. Implementasi dari prinsip umum psikologis pedagogis terhadap pembelajaran adalah munculnya prinsip-prinsip didaktif metodik sebagai berikut. Yang pertama yaitu penganekaragaman pembelajaran agar dapat melayani perbedaan individual siswa. Yang kedua yaitu pemanfaatan berbagai media dan sumber belajar agar dapat membangkitkan dan memelihara motivasi siswa. Yang ketiga yaitu ada penerapan aneka pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang berpotensi mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu ada penekanan pada pencapaian dampak instruksional dan dampak pengiring. Di samping memiliki prinsip umum yang telah disampaikan tadi, pembelajaran kelas rangkap memiliki beberapa prinsip khusus, seperti yang pertama keserempakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kadar tinggi waktu keaktifan akademik. Yang ketiga yaitu kontak psikologis guru-murid yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu pemanfaatan sumber belajar yang efisien. Yang kelima yaitu belajar dari teman sebaya. Yang kedua yaitu pola dasar pembelajaran kelas rangkap. Dilihat dari pengorganisasian mata pelajaran, kelas atau rombongan belajar, dan ruangan terdapat beberapa pola dasar PKR sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada model PKR 211, 2 kelas, 1 mata pelajaran, dan 1 ruangan. Yang kedua yaitu ada model PKR
221, 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 1 ruangan. Yang ketiga yaitu model PKR 311, 3 kelas, 1 mata pelajaran, dan 1 ruangan. Yang keempat yaitu model PKR 321, 3 kelas, 1 mata pelajaran, dan 1 ruangan. Yang keempat yaitu model PKR 321, yaitu 3 kelas, 2 mata pelajaran, dan 1 ruangan. Yang kelima ada model PKR 322, 3 kelas, 2 mata pelajaran, dan 2 ruangan. Dan yang kelima ada model PKR 322, 3 kelas, 2 mata pelajaran, 2 ruangan. Yang keenam yaitu model PKR 333, 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruangan. Yang ketujuh ada model PKR 222, 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 2 ruangan. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu model PKR 111, 1 kelas, 1 mata pelajaran dengan 2 atau 3 topik berjenjang dan dalam 1 ruangan. Selanjutnya yaitu ada contoh dari model-model PKR yang telah disebutkan tadi. Yang pertama yaitu ada model PKR 211, yaitu kelas 1 dan kelas 2 belajar menyanyi dalam 1 ruangan. Dan yang kedua yaitu model PKR 221, contohnya kelas 3 belajar IPA, sedangkan kelas 4 belajar IPS dalam 1 ruangan. Dan yang ketiga yaitu model PKR 222, contohnya yaitu kelas 3 belajar IPA di ruangan 1 dan kelas 4 belajar IPS di ruangan 2 yang terhubung dengan 1 ruang. Dan yang keempat yaitu ada model PKR 311, contohnya kelas 4, 5, dan 6 belajar menyanyi dalam 1 ruangan. Dan yang kelima yaitu model PKR 322, kelas 3 dan kelas 4 belajar IPS di ruang 1 dan kelas 5 belajar IPA di ruang 2 yang terhubung ke ruangan 1. Yang keenam yaitu ada model PKR 322, kelas 3 dan kelas 4 belajar IPS di ruangan 1 dan kelas 5 belajar IPA di ruangan 2 yang terhubung ke ruangan 1. Yang ketujuh yaitu ada model PKR 333, kelas 3 belajar IPA, sedangkan kelas 4 belajar IPS dan kelas 5 belajar matematika di ruangan yang satu sama lain terhubung dengan pintu. Selanjutnya yaitu ada prinsip didaktik, metodik, dan prosedur dasar PKR. Didaktik berasal dari bahasa Latin yaitu didasco atau didasken, yang berarti saya mengajar. Secara populer diartikan sebagai ilmu mengajar atau pengetahuan tentang bagaimana mengajar. Metodik juga berasal dari bahasa Latin yaitu artinya metodos atau jalan ke. Dan secara populer diartikan sebagai cara atau strategi mengajar. Cara atau strategi mengajar pada dasarnya berkenaan dengan penataan urutan kegiatan pembelajaran. Secara operasional dapat dirinci menjadi bagaimana membuka pembelajaran, mengisi kegiatan inti pembelajaran, dan mengakhiri pembukaan pembelajaran. Sementara itu, ilmu mengajar atau didaktik berkenaan dengan bagaimana menerapkan teori dan konsep psikologis, sosiologis, komunikasi, dan dari ilmu lain yang sesuai dalam upaya membimbing dan menciptakan situasi belajar. Jadi, didaktik sebenarnya merupakan ilmu terapan atau ilmu pendidikan praktis. Dengan menggunakan konsep didaktik dan metodik seperti yang dijelaskan tadi, maka yang dimaksud dengan prinsip-prinsip didaktik, metodik, dan prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap adalah yang pertama, konsep-konsep pembelajaran yang relevan dan perlu diterapkan dalam PKR sehingga membentuk suatu sistem. Yang kedua yaitu keterampilan prosedural pembelajaran, khususnya berkenaan dengan membuka dan menutup pembelajaran, mendorong belajar aktif dan belajar mandiri, serta mengelola kelas PKR. Yang pertama yaitu membuka dan menutup pembelajaran. Sebagai seorang guru tidak asing lagi dengan yang namanya membuka dan menutup pembelajaran.
karena kedua kegiatan itu dilakukan setiap hari saat mengajar. Namun setiap guru mempunyai kebiasaan atau cara yang berbeda dengan guru lain. Hal ini dikarenakan mengajar memiliki sisi keilmuan dan sisi giat atau seni. Dan yang membedakan perilaku mengajar guru adalah dalam hal seni atau giatnya. Yang pertama yaitu membuka pembelajaran. Dalam membuka pembelajaran, ada 4 hal pokok yang harus dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama menarik perhatian murid, yang kedua yaitu dengan menimbulkan motivasi, yang ketiga itu memberi acuan pembelajaran atau memberi acuan belajar, yang keempat membuat kaitan materi. Selanjutnya yaitu menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran sama pentingnya dengan menutup pelajaran. Walaupun berbeda tujuan dan fungsinya, untuk menutup sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, di mana murid dari kelas yang dirangkap hadir dalam satu ruangan atau satu tempat. Ada 3 kegiatan pokok yang harus dilakukan guru dalam menentukan pembelajaran, yaitu yang pertama meninjau kembali, yang kedua yaitu mengadakan evaluasi penguasaan murid, apakah murid itu sudah paham atau belum, yang ketiga yaitu memberikan tindak lanjut. Demikian materi yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.